Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan video pembelajaran di bulan November 2022. Materi yang diajarkan mengenai sel elektrolisis yaitu mata pelajaran kimia di kelas 12 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yeni Handayani, saya dari SMA Negeri 1 Garut. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui kegiatan praktikum sel elektrolisis, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan prinsip sel elektrolisis, menjelaskan susunan sel elektrolisis, menganalisis reaksi yang terjadi di sel elektrolisis. Sel elektrolisis sendiri memuat mengenai prinsip kerja sel elektrolisis, susunan sel elektrolisis, ketentuan reaksi di dalam sel elektrolisis. Prinsip kerja dari sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan, yaitu dengan menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah dengan katoda dan kutub negatif positif ke anoda, sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan suatu reaksi reduksi serta oksidasi yang tidak spontan menjadi bisa berlangsung. Susunan sel elektrolisis terdiri dari arus listrik, elektroda, dan larutan elektrolit. Di dalam memahami sel elektrolisis, kita juga harus memahami reaksi-reaksi yang terjadi di katoda. Reaksi yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi. Reaksi reduksi di katoda tidak bergantung kepada jenis elektrodanya, jadi hanya bergantung kepada larutan elektrolitnya. Jika di sekitar elektroda katoda itu terdapat asam, maka asam akan direduksi menjadi gas hidrogen. Kemudian kation dari larutan yang mengandung ion golongan 1A, 2A, 3A, Mn2+, dan Al, larut Al3+, maka larutannya tidak mengalami reduksi. Yang direduksi di sini adalah air. Kemudian yang ketiga, jika kationnya merupakan lelehan dari garam 1A, 2A, 3A, atau Mn2+ dan Al3+, akan terjadi reduksi dari kation garam tersebut. Yang keempat, kation dari garam selain golongan 1A, 2A, Mn2+, itu akan mengalami reaksi reduksi. Sedangkan reaksi-reaksi di anoda ini tergantung kepada jenis elektrodanya. Jika dia merupakan anoda dari logam aktif, maka logam yang ada di elektroda tersebut akan mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan jika elektroda yang ada di anodanya merupakan bahan yang iner seperti karbon, emas, atau platinum, maka reaksi oksidasi itu terjadi dari anion atau molekul air ya, dengan ketentuan seperti berikut. Jika anion dari larutan garam halida, maka reaksi oksidasi anion tersebut, yaitu ion dari halida, akan dioksidasi menjadi gas dari halida tersebut. Kemudian jika anion yang beroksigen, maka yang akan mengalami reduksi itu adalah air. Dan jika anionnya dari basa, maka basa tersebut akan mengalami oksidasi seperti persamaan reaksi berikut. Berikut ini adalah praktikum dari sel elektrolisis yang sudah dilakukan. Demikian laporan pembelajaran di bulan November ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.